Kita lanjutkan materi tentang materi mata kuliah rekrutmen seleksi. Hari ini kita masuk materi tentang FGD dan LGD. Kita perlu tahu dulu perbedaan antara FGD dan LGD secara mendasar bahwa LGD itu dari kata leaderless, kalau FGD itu dari fokus. Jadi leaderless group discussion dan focus group discussion. Secara detail ya, dari arti bahasa, LGD itu kan berarti tanpa pemimpin, tanpa fasilitator, tanpa pemandu. Kalau LGD itu berarti masih fokus group discussion, jadi menggunakan pemandu atau pemimpin atau fasilitator dalam sebuah diskusi. Itu tujuan perbedaan dasarnya. Itu kalau ini leaderless menggunakan atau adanya pemandu, kalau FGD itu tidak ada pemimpin atau pemandu. Nah, ditinjau dari tujuan FGD dan LGD itu memang berbeda. FGD itu untuk mencari pemahaman yang baru dari isu yang beredar saat ini. Misalnya kita ingin tahu tentang efektivitas vaksin yang beredar di Indonesia. Mana dari macam vaksin itu yang lebih efektif? Kita mencari pemahaman yang baru, diskusi. Namun berbeda dengan LGD. LGD itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok. Misalnya sekarang lagi isunya harga naik, pertalite isunya mau naik, minyak naik. Nah, sebagai mahasiswa kira-kira diskusi bagaimana solusinya untuk masyarakat supaya harga itu tidak banyak yang naik. Itu kan bagaimana mencari penyelesaian masalah secara berkelompok. Kemudian LGD itu ditekankan pada discussion forum, jadi tidak ada fasilitatornya, sehingga anggota diskusi itu bebas mengungkapkan, bebas untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya untuk menyampaikan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau LGD itu adanya fasilitator yang mengatur jalannya diskusi. Ya, oke, kita kembali ke topik, atau setelah ini si A berpendapat ya, setelah itu si B, setelah ini si C, diarahkan. LGD maupun LGD itu sama-sama berangkat dari pemahaman masing-masing personel terhadap suatu isu. Ya, sama-sama anggota tim harus mengumpulkan pendapat, namun LGD untuk menyamakan persepsi terhadap suatu isu dan akhirnya muncul ada kesalahan yang baru. Masa FGD lebih dikendalikan oleh fasilitator ya, yang menanyakan satu-satu anggotanya, kemudian akan muncul sebuah kesimpulan yang baru dari pemahaman tiap anggota yang ada. Dalam si FGD tidak ada penilaian karena pemahaman bersama yang dicari, sedangkan LGD ditujukan untuk mencari data terkait anggota diskusi. Nah, apa aja yang dinilai dari LGD? 1. Cara berkomunikasi ketika bekerja dalam kelompok. 2. Ketika memimpin. 3. Cara berpikirnya. 4. Memosisikan di dalam kelompok. 5. Mengelola emosi. 6. Cara menyampaikan pertanyaan. Ya, jadi ketika menyampaikan pertanyaan maupun pendapat itu terlihat, ya, karena terlihat kemampuan seorang, karena pernyataan itu dilandasi dengan pengalaman atau pola pikir dari seseorang tersebut. Pada umumnya ya, observer wajib datang tepat waktu. Oke, metode LGD di mana diskusi merupakan inisiatif dari kelompok. Jadi satu kelompok itu maksimal 10 orang. Nah, LGD akan dilaksanakan satu sesi, ya, maksimal satu kelompok per kelompoknya sesinya. Kemudian identifikasi peserta menggunakan nomor urut 1 sampai 10 sesuai dengan tempat duduknya, ya. Kemudian observer atau kita tester membagikan kasus atau problem analisis, ya, dan kertas kosong untuk diisi jawabannya. Kemudian peserta dipersilakan untuk membuka kasusnya atau soalnya. Observer menjelaskan saudara akan diberikan kasus pada waktu yang terbatas dan wajib menjawab soal tugas yang diberikan secara individual. Jadi dikerjakan secara individual terlebih dahulu. Setelah itu peserta diminta untuk melakukan diskusi kelompok dan mengambil kesimpulan sesuai hasil diskusi. Nanti salah satu anggota atau peserta dari diskusi melakukan presentasi di hadapan teman-teman yang lain, ya. Observer kemudian membacakan kasusnya atau soalnya. Peserta diminta menulis nama dan nomor absen, nomor tesnya dibaca ke atas. Kemudian peserta dipersilakan bertanya jika ada pertanyaan. Itu observer meminta
Testi untuk melakukan diskusi selama 10 menit. Ya, boleh juga tidak perlu memberitahukan waktu, hanya diberitahu silahkan waktunya terbatas, dikerjakan secepat mungkin untuk memacu orang mengerjakan. Kemudian observer menginstruksikan peserta melakukan diskusi kelompok maksimal selama 30 menit. Arahannya diskusi tentang kasus dimulai sekarang dengan waktu 30 menit. Silakan saya serahkan waktu sepenuhnya atau jalannya diskusi kepada Anda semua. Terus observer kemudian ngapain ya? Observasi siapa yang memiliki inisiatif pertama kali muncul dalam diskusi, siapa yang menonjol dalam diskusi, siapa yang selalu memberikan solusi dengan bijak, tanpa emosi, siapa yang aktif dalam diskusi. Kemudian perhatikan hanya respon yang muncul saja yang dicatat, tidak usah kita mempersepsikan sendiri. Ya. Setelah diskusi 30 menit, minta salah satu peserta untuk membaca kesimpulan di hadapan seluruh peserta. Ya, kemudian setelah itu peserta diminta menunggu di luar untuk tahapan tes selanjutnya, bisa jadi interview. Setelah jadi selesai, para observer melakukan penilaian terhadap setiap peserta dan mencantumkan ada formasi. Oke, untuk mengontak LGD mungkin itu dulu dari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.